Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore saudara, senang sekali kembali hari ini kami dapat menjumpai Anda dalam program Jambi Bicara. Program yang kami hadirkan untuk memberikan informasi, menambah wawasan, mengedukasi, bahkan juga menginspirasi seluruh masyarakat Jambi dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan tayangan pada hari ini. Dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang biasanya akan sangat menarik bagi para orang tua. Putra-putri sudah mengikuti ujian, ada juga yang akan mengikuti ujian. Setelah itu masuk ke ajaran baru, maka akan mulai memilah sekolah mana yang terbaik untuk putra-putrinya. Dan hari ini akan kita bahas dengan tema Keterbukaan Informasi SPMB 2025. Langsung saja kita sapa 3 orang narasumber yang membuat Cynthia cantik sendirian pada hari ini. Karena laki-laki semua, bajunya berbeda-beda karena ada 3 orang ahli di bidangnya masing-masing. Langsung saja kita sapa mewakili Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi pada hari ini tidak berkesempatan hadir Pak ya. Bapak Muhammad Mawardi, Kepala BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Selamat siang Pak. Siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Agak mendadak pasti Pak ya. Ya. Tapi tetap berkenan untuk hadir, terima kasih Pak. Selanjutnya kita sapa ini juga stok lama karena sudah warawiri di TVRI Jambi, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Syahran Jailani MPD, Ketua Prodi Program Doktoral S3 Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sultan Talsaifuddin Jambi. Selamat sore Pak. Selamat sore Mbak Cynthia. Sehat Pak? Alhamdulillah nih sehat nih. Alhamdulillah Pak Sehat. ya. Dari kampus tadi Pak? Alhamdulillah dari kampus tadi. Kalau pasti sarjana deket ya? Dekat sini Kelanai gitu kan. Kalau Mendalo. kampus Mendalo agak jauh ya Pak. Lumayan. Dengan macet-macet dan lain-lainnya. Terima kasih Pak sudah hadir. Makasih sama-sama. Siap. Selanjutnya juga telah hadir bersama kita di sini Korbit Sosialisasi KI Provinsi Jambi, Bapak Indra Lesmana SH. Selamat siang Pak. Selamat siang, Cynthia. Siang menjelang sore. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Dari kantor juga Pak? Dari kantor. Kalau KI ini yang di area gubernuran ya Pak? Di samping sebelah rumah makan Taraso. Oh iya benar. Kalau yang di dekat gubernuran KPID ya? Iya. Salah sih. Baiklah, terima kasih banyak Bapak sudah berkenan untuk hadir. Nah, hari ini kita membahas sesuatu yang pasti akan ditunggu-tunggu nih Pak, dengan para orang tua lah terkhususnya. Ya. Tentang SPMB, mungkin boleh deh diceritain SPMB ini pengumumannya apakah sudah dilakukan sosialisasinya Pak? Lalu sejak kapan? Apakah teknis, jalur dan sebagainya sudah secara masif disosialisasikan dan diedukasi kepada para orang tua? Silakan Pak. Ya. Baik Mbak, mungkin terkait SPMB ini sebenarnya kan sudah berjalan proses dari bulan Mei. Dengan terbitnya keputusan Gubernur Jambi tentang juklak pelaksanaan SPMB ini, itu nomor 402 tahun 2025. Otomatis kita sudah melakukan tahapan-tahapan yang dimulai dari tahapan sosialisasi, lalu sampai saat ini sudah pelaksanaan. Ini pelaksanaan sudah minggu kedua, yaitu di jalur domisili dan prestasi. Dan untuk sosialisasi ini kami dibantu juga oleh pihak sekolah serta Kabupaten Dinas Pendidikan Kota untuk menyampaikan, melakukan sosialisasi dan publikasi ya yang terkait dengan SPMB ini Mbak. Jadi kami dari pihak Dinas Pendidikan telah membuat semacam template seperti baliho, flyer. Nanti silakanlah Satuan Pendidikan Jenjang SMA dan SMK dicetak untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Seperti itu Mbak. Ada berapa jalur Pak? Tadi sudah di-spill dikit, ada domisili, prestasi? Untuk tahun ini SPMB sebenarnya hampir sama sih Mbak sama PPDB tahun sebelumnya. Jadi untuk SMA itu ada 4 jalur. Yaitu pertama jalur afirmasi, jalur mutasi, jalur domisili dan jalur prestasi. Jurasi dong. Bukan zonasi, sekarang domisili Pak. Nah, jadi untuk jalur afirmasi dan mutasi itu sudah dimulai tanggal 10 Juni kemarin. 10 Juni dan ditutup tanggal 13 Juni, hasil verifikasi selesai tanggal 15 Juni. Jadi udah clear ya, afirmasi dan mutasi. Nah sekarang saat ini mulai pagi tadi jam 8 Teng, itu sekarang domisili dan prestasi, seperti itu. Untuk kuotanya Pak, apakah kuotanya memang dari Provinsi Jambi yang menentukan atau udah dari nasional? Jadi untuk kuota, karena kan sekarang nih sistemnya ada Dapodik namanya, jadi semua itu kan tercatat dalam sistem yang ada di kementerian. Jadi BPMP Mbak, pada
April, per 30 April itu sudah mengunci Dapodik. Dapodik ini daya tampung dan rombel dari masing-masing sekolah berdasarkan usulan sekolah. Jadi sudah dikunci per 30 April. Total daya tampung saya lupa seberapa banyak, tapi untuk kota itu daya tampung SMA dan SMK negeri Kota Jambi Mbak ya, itu ada sekitar 7.404 daya tampung. Dengan potensi kelulusan yang bakal masuk nih 13.094. Nah, Jadi ada setengahnya lagi. nah itu berarti kan kompetisi nih. Iya, bisa saja menyebar ke swasta dan Benar, lain Mbak. sebagainya. Mau nggak mau memang harus masuk ke swasta. swasta. Kan nggak mungkin semua negeri karena Dapodik ya sudah dikunci dan daya tampung juga terbatas seperti itu. Baik, kita ke Pak Syahan. Ya. Pak, kalau kita berbicara tentang penerimaan siswa baru lah katakan, karena namanya kan kerap berubah nih Pak ya. Hampir setiap penerimaan siswa didik atau peserta didik itu ada saja PPDB, jadi SPMB, dan nggak tahu nanti apa lagi. Ini kan istilah-istilahnya, katakanlah istilah. Lalu juga jalur-jalur masuk Pak, selaku akademisi ataupun pengamat Pak, yang mengamati pendidikan. Cynthia ingat sekali, dulu waktu Cynthia belum ada yang namanya zonasi, domisili. Ini pun akhirnya zonasi sudah berubah menjadi domisili. Nah, perubahan-perubahan seperti ini kalau menurut Bapak selaku pengamat pendidikan, apakah berpengaruh terhadap keinginan orang tua akhirnya mendaftarkan anak, udahlah swasta aja lah, pusing mama gitu. Katakanlah seperti itu Pak, karena kan ada berbagai istilah-istilah yang tidak familiar dan sebagainya. Seperti apa Pak Syarif? Ya, terima kasih Mbak Cynthia, Pak Kadis, Pak Indra dari Komisi Informasi. Jadi terkait dengan penerimaan murid baru tahun ini, tahun 2025 ini kan ada payung hukumnya juga gitu ya. Dengan dikeluarkannya Permendiknas tahun nomor 3 tahun 2025 itu kan sudah diatur secara rinci gitu ya, secara nasional itu bagaimana proses penerimaan murid baru tahun 2005 ini. Kemudian pada level daerah tentu menyesuaikan lewat kebijakan gubernur ya kan. Apalagi untuk tingkat SMA ini kan kewenangannya berbeda dengan yang SMP ya, sederajat itu kan. Nah, kewenangan pada level provinsi lah yang mungkin turunan dari Permendiknas itu gubernur membuat aturan baru terkait dengan teknis penerimaan murid baru tahun 2005. Nah, kami selaku pemerhati praktisi pendidikan juga ya tentu memahami ini sejak lama gitu ya, merespon apa yang menjadi keluhan-keluhan masyarakat, terutama orang tua. Beberapa jalur yang sudah diatur dalam Permendiknas itu membuat orang tua juga punya pilihan-pilihan ya, pilihan-pilihan lewat jalur mana anak-anak masuk, karena memang daya tampung untuk jenjang pendidikan atas ini memang terbatas. Oleh karena itu para orang tua juga harus bijak menempatkan jalur mana dia masuk gitu. Cuma memang persoalannya kemudian jalur itu kan punya persentase penerimaan ya. Tahun ini misalnya untuk jalur domisili itu kan 50% tuh ya Pak ya, kalau tidak salah. 30 Pak. 30 cuma 30 ya, dibatasi ya gitu kan. Kemudian yang lainnya lewat afirmasi gitu ya. Lewat afirmasi ini tentu mungkin diantaranya adalah anak-anak disabilitas gitu kan, anak-anak terpinggirkan mungkin bisa diambil ya, dimasukkan. Kemudian juga jalur prestasi gitu ya. Semuanya ini kan tentu pemerintah mencoba untuk mengakomodir kepentingan para orang tua dan masyarakat. Nah, hanya saja mungkin yang perlu kita ke depannya menjadi perhatian, biasanya kan orang tua ini memilih sekolah favorit. Sementara sekolah favorit itu terbatas. Di gitu luar ya. domisili mereka juga gitu ya. Nah, mungkin ke depan ya, menurut hemat saya perlu juga dalam hal ini pemerintah dalam dinas provinsi untuk penyebaran sekolah favorit itu tidak hanya menumpuk pada satu kecamatan atau kota. Misalnya kota baru itu harus ada sekolah favorit juga gitu kan, meskipun sekolahnya misalnya sekolah SMA negeri 14, tapi sekolah 14 itu favorit gitu. Misalnya di Alam Barajo ada sekolah favorit juga SMA-nya di situ. Sehingga tidak menyebar hanya pada satu sekolah. Kan biasa orang tua itu kan milihnya kalau nggak SMA 1, SMA 2, SMA 3, 4, 5, dan 6 gitu kan. Nah, supaya ke depan ini tidak menumpuk pada satu SMA, ada baiknya mungkin pemenuhan
rasa keadilan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan itu, penyebaran sekolah menengah ini diakomodir juga lah. Sehingga orang tua tidak lagi hanya milih SMA 1, SMA 2, tapi juga mungkin ke SMA 14 gitu ya. Atau ke SMA 10 gitu kan, SMA 11 gitu kan. Nah, ini salah satu upaya menurut hemat saya, pemerintah juga dipikirkan juga tentang keadilan dalam dari segi misalnya fasilitas, kemudian kompetensi guru-gurunya juga gitu kan. Siapa yang orang tua tidak pengen anaknya masuk ke sekolah favorit gitu kan. Cuma supaya jangan menumpuk satu sekolah, ada baiknya mungkin kita sebar sekolah-sekolah favorit ini di beberapa tempat-tempat. Begitu juga mungkin di kabupaten, Pak, kabupaten kota. Misalnya Tanjung Jabung Barat itu Kuala Tungkal misalnya kan hanya SMA 1 dan 2. Ini kalau bisa bagaimana di Tunggal Ulu, kemudian di daerah-daerah di Perhodadi itu ada sekolah-sekolah favorit sehingga orang tidak menumpuk hanya ke SMA 1, SMA 2 gitu. Ini menurut pandangan saya, Pak. Mbak Setia ya. Kemudian juga istilah-istilah. Istilah-istilah itu kan sebenarnya adalah upaya untuk mengakomodir kepentingan orang tua dan masyarakat. Saya pikir seperti itu. Substansinya saya yakin dan percaya pemerintah ingin supaya anak-anak ini punya kesempatan yang sama gitu ya. Apalagi saya tahu persis Menteri sekarang ini Pak Prof Abdul Mukti ini orang yang lama di dunia pendidikan. Ya. Beliau mantan Sekretaris Umum Badan Akreditasi Sekolah dan Madrasah, dan terakhir beliau adalah Ketua Badan Akreditasi Sekolah dan Madrasah. Dan saya juga sempat beberapa kali bertemu dengan beliau dalam konteks pengelolaan pelaksanaan akreditasi sekolah dan madrasah di Indonesia. Jadi kami di Provinsi Jambi ini beliau waktu itu datang, dan insya Allah mungkin ada peningkatan, ada semacam gebrakan yang beliau bisa lakukan untuk kepentingan dunia pendidikan. Apalagi memang beliau murni orang dunia pendidikan. Seperti itu Pak, Mbak Setia. Menarik. Ini ada kata sekolah favorit. Siapa sih sebenarnya yang membranding? Nanti akan kita bahas ya Pak ya. Nanti akan kita bahas. Dan gimana nih cara nyebarinnya? Yang nge-branding aja siapa gitu ya. Kita ke Pak Indra Lesmana Pak. Nah, berbicara tentang penerimaan peserta didik baru ini yang sekarang dikenal dengan SPMB. Ini tak sedikit ya Pak, kalau kita menelisik ulang ke tahun sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya lagi, bahkan sempat ada di tahun-tahun yang memang banyak yang demo katakanlah dan sebagainya. Mungkin kan salah satu faktornya adalah miskomunikasi ya Pak ya, tidak adanya pengetahuan atau kurangnya sosialisasi kah, edukasi. Sebenarnya yang diharapkan komunikasi ataupun informasi yang harus terbuka ini seperti apa sih Pak terkait SPMB? Ya, baik. Terima kasih Mbak Sintia. Ya. Jadi kalau kita melihat apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini leading sektornya terkait dengan SPMB ini adalah Dinas Pendidikan. Pertama, ini sudah luar biasa. Kalau tidak salah kemarin tanggal 10 Juni yang lalu kan ada penandatanganan fakta integritas. Ini kan luar biasa ini. Ini kan suatu terobosan yang baru yang sudah dilakukan dan alhamdulillah diikutin juga oleh pemerintah kota Jambi. Begitu. Nah, terkait dengan persoalan informasi yang harus disampaikan, nah ini yang memang harus betul-betul dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Karena apa? Karena kan masyarakat kita ini kan pertama, SPMB ini istilah baru lagi. Dulu istilahnya PPDB gitu kan ya. Nah kemudian SPMB ini ada pendekatan pola baru, pendekatan yang menggunakan rayon ya istilahnya seperti itu. Domisili istilahnya. Artinya menjadi skala prioritas bagi anak didik itu yang mereka rumahnya dekat dengan sekolah ini menjadi skala prioritas. Kan begitu. Kalau dulu beberapa kejadian ada yang terjadi yang rumahnya juga dekat tapi nggak tembus gitu masuk di sekolah yang dekat itu. Karena sistem zona. Karena sistem zonasi, ya kan model itu. Nah makanya pendekatan rayon ini yang domisili inilah yang menjadi perubahan pada tahun ini. Masyarakat harus tahu ini nih. Oh iya ya, saya nih rumahnya dekat nih. Kalau gitu saya bisa nih gitu. Ngapain saya harus jauh-jauh ngirim anak ke sekolah favorit yang lebih jauh? Misal model gitu. Kenapa nggak harus sekolah yang dekat? Istilah favorit tadi sebenarnya nggak ada istilah-istilah model begitu. Sekolah itu sama aja. Sekolah bagus pun kita kirim anaknya dengan kualitas internasional sekalipun kalau anaknya memang tidak mau dengan sekolah yang belajar dengan maksimal, sama saja dia tidak bisa mengikuti pola pendidikan yang ada di sekolah itu. Nah, tinggal persoalannya adalah pemerintah daerah dalam hal ini mau tidak memfasilitasi agar sekolah-sekolah yang ada
semuanya ini punya standar yang sama gitu. Bisa favorit semua. Iya, kata dengan Pak. fasilitas yang sama, standar tenaga pengajar yang sama, ya kan seperti itu. Nah ini sehingga apa, orang tua tidak khawatirin lagi. Oh dia tetap masukin sekolah negeri. Tetapi banyak sekarang ini. Nah sini kan ada jurang yang jauh loh, ini separuh. Ya kan untuk kota Jambi saja yang jumlah kuotanya itu di dalam Dapodiknya itu 7.000, tapi yang akan keluar 13. dari ini ada 13.000 lebih, ini kan kurang lebih separuhnya. Ini mau kemana? Ya kan model mau tidak laut akhirnya lari swasta. Ya kan model begitu. Tetapi pemerintah daerah juga tidak harus lepas begitu saja. Wah silahkanlah cari yang tidak begitu. Ya tentu kan dibantu juga kan. Mau ke swasta nih mana yang lebih baik. Nah ini, dan informasi yang harus disampaikan ini kan adalah sifatnya informasi yang berkala, Mbak ya, informasi yang berkala, yang memang informasi yang menjadi program ataupun kegiatan yang sedang dilakukan oleh badan publik itu, nah itu harus segera disampaikan kepada masyarakat. Tidak saja jumlah kuota, problem-problem yang terjadi, kemudian sistem, kita nggak tahu ya, kadang-kadang di dalam mereka login dan lain sebagainya bermasalah dan sebagainya. Bingung kan mau kemana bingung gitu ya, Pak. mau kemana, ya kan model begitu. Nah ini menjadi kendala-kendala juga yang mungkin nanti bisa menjadi penyelesaian, dicarikan solusi yang terbaik oleh leading sektor kita, Dinas Pendidikan dalam hal ini. Itu kira-kira. Siap. Dengan informasi-informasi yang jelas, masyarakat akan merasa fair ya Pak. Iya. Walaupun misal tidak terjaring ke 7.000 itu, tapi oke, fair karena mungkin aku tidak lebih baik dari yang. Ya, kuncinya fakta integritas itu yang sudah dibangun. Karena itu dihadiri oleh Pak Gubernur loh. Baik. Ya kan, Pak Gubernur, kemudian Ketua DPRD kita, ya Forkompimda dan lain sebagainya. Jangan sudah kita tanda tangan, KI termasuk terus terang lembaga yang terhormat menghadiri momentum itu dan menandatangani fakta integritas itu. Luar biasa, kami terima kasih kepada Dinas Pendidikan yang sudah meminta kita untuk menghadiri itu. Alhamdulillah Pak Ketua langsung hadir pada waktu itu. Itu kira. Sebagai langkah preventif lah Pak ya, Ya. agar tidak terjadi hal-hal yang beberapa tahun lalu sempat kita rasakan, miskomunikasi dan lain-lainnya, kurangnya informasi. Nanti akan kita bahas kembali, kita akan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, tapi nanti tentang seperti apa nih perbedaannya sistem zonasi, lalu beralih ke domisili, goalsnya seperti apa. Kita jeda dulu ya Bapak-Bapak di sini Pak. Pemirsa, tetap bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Masih bersama kami di program Jambi Bicara dengan tema kita pada hari ini adalah Keterbukaan Informasi SPMB tahun 2025. Masih bersama 3 orang narasumber begitu luar biasa dan kita akan kembali melanjutkan tadi terakhir ke Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Nah tadi sudah ada beberapa poin Pak, ada masalah sekolah favorit, bagaimana nih supaya bisa nyebar. Walaupun kita nggak tahu nih yang membranding dan seperti apa kita membranding agar ini favorit juga kok gitu. Tadi juga sudah disampaikan fakta integritas sudah ditandatangani, kita sudah sama-sama komitmen bahwa informasi akan disebar dengan baik gitu agar bisa diterima oleh masyarakat juga dengan baik. Seperti apa kalau dari Dinas Pendidikan Pak? Baik Mbak Cynthia, Ya. jadi untuk sekolah favorit mungkin kami sependapat dengan yang disampaikan Pak Indra tadi, bahwa sebenarnya sekolah favorit itu sudah nggak ada lagi. Dinas Pendidikan dalam hal ini telah berusaha meratakan fasilitas, sapra segala macam, terus dengan pengangkatan kualitas guru ya, yaitu guru-guru yang kurang kan kita ada pengangkatan P3K guru, dan Provinsi Jambi ini pengangkatan P3K itu termasuk yang paling besar, yaitu kan tujuan untuk memeratakan kualitas pendidikan di Provinsi Jambi. Tapi ya ini Mbak, kalau kita bicara SMA 1 sampai SMA 6 itu kan sekolah tua di Jambi ya. Ya mungkin orang tua Paradigma ya Pak. nah sebenarnya cuma mindset aja kalau seandainya nggak ada lagi sekolah favorit. Contoh SMA 6 itu Pak Karnama itu kan dari SMA. Kepsek TT. Iya, Ya, tentu kan dia punya kiat-kiat yang Sempat sudah di pernah. SMA 1 juga waktu zaman Cynthia Pak. Tentu kan punya kiat-kiat lah beliau itu. Maka sebenarnya sama saja. Terus sekarang yang sedang naik daun sekarang ini kayak SMA 13 itu bagus lah, yang dekat Bandara Lama. Nah itu sebenarnya bagus. Maka sebenarnya sudah berusaha lah, pemerintah daerah sudah semaksimal mungkin memeratakan kualitas pendidikan. Jadi tidak ada lagi lah istilah sekolah favorit. Terus lanjut dengan ya seperti tadi penandatangan fakta integritas. Ya karena sebenarnya kan tahun ini untuk seluruh provinsi Pak ya, wilayah Indonesia kita ini untuk pelaksanaan SPMB itu masuk dalam MCP KPK. Jadi untuk langkah pencegahan, tindakan pencegahan agar
gratifikasi. Kalau Tidak terjadi. pendidikan ini kan gratifikasi ya. Gratifikasi itu bisa dicegah dan tidak terjadi. Oleh karena itu kita mengundang Forkopimda, terus ada Ombudsman, Komisi Informasi, KPK, BPKP, terus MKKS untuk menantangani fakta integritas agar tidak ada kecurangan-kecurangan lagi. Dan itu bahkan ada pembacaan fakta integritas, Pak, yang dibacakan oleh seluruh kepala sekolah yang ada Provinsi Jambi, jenjang SMA dan SMK, yang menyatakan bahwa apabila terjadi, nah ini apabila Itu terjadi baru tahun ini kecurangan, yang seperti itu ya Pak? sebenarnya sudah dari tahun-tahun sebelumnya sudah ada ya, tapi memang untuk melibatkan banyak baru tahun ini. Seperti itu. Jadi kalau memang ada terjadi kecurangan, mereka siap bertanggung jawab seperti itu. Baik. Lalu informasi sudah sebegitu apiknya kita sosialisasikan, kita edukasikan. Cuman kendala yang terbesar apa sih Pak? Jangan sampai ada lagi nih kita mendengar masyarakat Provinsi Jambi yang mengatakan kita nggak tahu nih informasinya, kita nggak dapat, ternyata ada ya jalur ini, segala macam Pak. Seperti apa? Sebenarnya kalau Dinas Pendidikan sendiri, Pak, ada beberapa kanal informasi seperti kita punya website, kita punya layanan pusat layanan informasi melalui WA, itu langsung kita jawab. Terus ada podcast di YouTube, di medsos juga. Jadi sebenarnya kalau kita boleh istilah minjam istilah angkatan tuh, darat, udara sudah kita serang, cuman laut aja belum ketemu cara nyerangnya. Jadi sebenarnya ya sudah cukup, dan kami melibatkan pemerintah, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota serta kepala sekolah SMA SMK untuk menyampaikan. Bahkan saya sudah berapa kali diundang oleh kabupaten kota itu menyampaikan sosialisasi yang dihadiri oleh beberapa kepala sekolah SMP termasuk Kota Jambi. Ini sebenarnya kalau upaya sudah disampaikan, tapi memang mungkin ini ya, kita ini masih orang tuanya agak malas membaca mungkin. Gak sempat kali ya Pak? Nah mungkin jadi ada pokok dipelajari lah flyer, kalaupun memang ini silakan tanya ke pusat layanan informasi itu lah. Kan kita ada melalui WA, boleh saya sebut ya? Boleh Pak. Pusat layanan informasi kami di 0821 7474 1247. Itu insya Allah langsung dijawab seperti itu, Mbak. Berarti sama seperti yang disampaikan oleh Pak Indra tadi, kalau misalnya ada kendala, katakanlah semua serba daring ya Pak sekarang ya, apa-apa online dan segala macamnya, ketika down gitu, apakah bisa melapor ke pusat informasi tadi atau seperti apa Pak? Bisa, ini karena servernya bukan di kita. Jadi kalau menurut pengalaman kita kerjasama ini kan perusahaan Metranet ini anak perusahaan Telkom ya. Jadi rasanya sudah berapa 8 tahun kita kerjasama, kayaknya nggak pernah ada masalah down server. Ya selain yang tadi online tadi, kita juga di kantor menerima, Mbak, ada pusat layanan juga. Bisa datang, manual silakan. juga ya Pak ya. Silakan datang untuk mendapat informasi yang lebih jelas kan. Jadi harusnya kendala sudah tidak ada lagi ya Pak ya. Kita ke Pak Syaran Pak. Kalau tadi sudah dibahas ya, bagaimana sebenarnya pemerintah ini melalui kebijakan-kebijakannya yang Cynthia juga sudah rasakan lah dari bertahun-tahun yang lalu, perubahan-perubahan. Kenapa sih untuk penyebaran sekolah-sekolah favorit ini akhirnya ada domisili, zonasi dulu ya, biar yang terdekat ke sekolah terdekat saja, jangan ngejar ke sekolah yang jauh, rumah di mana, sekolahnya di mana dan sebagainya. Ini kan ada kebijakan-kebijakan Pak sebagai usaha untuk menghilangkan branding sekolah favorit. Tapi kan pada kenyataannya juga sudah dibahas, sekolah-sekolah lama ini punya tempat tersendiri di hati para orang tua Pak. Seperti kayak Papa B dulu di SMA 1, nah gitu, katakanlah seperti itu. Akhirnya anak harus ke situ, seperti apa Pak? Ya, terima kasih Mbak Cynthia. Jadi persoalan sekolah yang sudah kita bahas tadi tentang sekolah favorit sebenarnya kan merubah mindsetnya tidak hanya satu leading sector saja, kan. Orang tua juga harus diberikan semacam literasi terkait dengan bagaimana sekolah yang baik itu, gitu kan. Kemudian juga orang-orang yang terlibat di dalam dunia pendidikan juga harus memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat kita, supaya beban Kementerian Pendidikan di bawah dinas misalnya itu tidak terlalu berat untuk memberikan rasa keadilan dalam pendidikan ini. Ini kan soal rasa keadilan pendidikan kan. Oleh karena itu kerjasama kita semua pihak untuk bagaimana membangun kepercayaan kepada masyarakat agar supaya masyarakat kita juga punya pengetahuan dan pemahaman tentang dunia pendidikan. Saya pikir
Kementerian Pendidikan Nasional, dalam hal ini dinas provinsi, kabupaten itu sudah maksimal memang ya. Tapi juga tidak berhenti sampai di situ saja, harus terus gitu. Karena masyarakat kita ini perlu diedukasi terus menerus gitu. Apalagi hal-hal yang terkait dengan dunia pendidikan. Hal-hal yang kecil saja mereka juga kadang-kadang ini tahan gitu ya. Kadang-kadang bentrok gitu. Hanya soal-soal yang sifatnya sederhana. Padahal itu sebenarnya kan sudah difasilitasi oleh lembaga-lembaga atau stakeholder yang berkecimpung dengan itu. Oleh karena itu menurut saya untuk sebenarnya bukan menghilangkan ya, tapi memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat kita itu yang penting. Semua stakeholder kita harus terlibat. Tidak hanya misalnya dinas pendidikan, dunia praktisi pendidikan, tapi juga masyarakat kita, lingkungan masyarakat kita, tokoh-tokoh masyarakat kita juga harus terlibat dalam proses mengedukasi masyarakat supaya pilihan sekolah itu tidak hanya pada sekolah favorit saya, tapi juga sekolah yang dekat juga tidak menutup kemungkinan untuk anak-anak itu untuk berhasil gitu ya. Nah, contoh seperti kami inilah, mohon maaf Pak Wadi, kami ini kan orang dusun gitu ya. Orang dusun kok bisa di sini gitu loh ya, Nak ya. Kalau dalam bahasa kampung kami itu sekolah di pokok kelapa gitu kan, pohon pisang. Tapi bisa begini. Kenapa? Karena kami tidak melihat sekolah, tapi kesungguhan. Fokus pada diri ya Pak ya. Dan kemauan keras. Macam Saudara Indra ini kan, saya juga kebetulan sama-sama dari Kuala Tungkal ya kan. Sekolahnya cobalah lihat di Kuala Tungkal itu dulu kan. Papan mungkin sekolahnya. Papan gitu kan. Tapi kan komitmen, kemudian keseriusan, kesungguhan untuk bisa berhasil itu yang penting sebenarnya bagi anak-anak kita gitu. Begitu juga orang tua juga jangan terprovokasi dengan mindset yang selama ini mungkin bisa membuat anak-anak itu kita katakanlah masuk di dalam yang sebenarnya tidak wilayah dia gitu kan. Nah, jadi menurut saya soal sekolah favorit ini sebenarnya ya sebagaimana telah sampaikan oleh Pak Kepala Kadis mewakili atau Pak Indra tadi, memang tidak ada itu, sudah tidak zamannya lagi. Yang dibutuhkan itu adalah bagaimana orang tua anak itu sendiri yang memang harus membranded dirinya gitu, bukan sekolahnya sebenarnya kan. Nah, itu menurut saya seperti itu Mbak Cynthia. Gitu. Baik, nanti akan kita bahas juga Pak tadi mengenai kuota tadi, sisanya kira-kira mau dikemanakan. Nah nanti Pak ya kita akan bahas, kita ke Pak Indra dulu. Pak, tadi kalau berbicara seperti yang disampaikan oleh Pak Mawardi tadi bahwa fakta integritas kita semua berkomitmen, gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini luar biasa. Namun tetap akan ada proses pemantauan lah Pak ya, harusnya Pak ya, untuk sama-sama mengontrol, sama-sama mengiringi lah proses ini agar sesuai dengan apa yang kita harapkan, agar sesuai dengan fakta-fakta integritas yang sudah sama-sama kita tanda tangani seperti itu. Seperti apa Pak proses pemantauan ini? Apakah KI saja kah, ataukah cuman dari insan pendidikan saja kah, atau seperti apa Pak Indra? Ya, saya pikir enggak cuma dari KI. Memang kita lembaga KI sifatnya ini kan adalah memotivasi badan publik ini untuk selalu bisa menyampaikan informasi-informasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan mereka. Apalagi ini kegiatan yang berhubungan dengan penerimaan murid baru, ya kan model begitu. Kalau kita melihat perubahan itu untuk penerimaan yang saat ini kan sudah luar biasa. Satu, sudah penanaan integritas. Yang kedua, kalau tidak salah, kalau salah saya diluruskan. Kalau tidak salah itu panitianya saat ini bukan saja dari internal dinas pendidikan saja, tapi ini sudah melibatkan OPD yang ada. Kalau tidak salah begitu ya Pak ya. Artinya apa? Dari OPD yang ada, ini kan sudah lintas sektor nih. Nah, tentu kalau sudah lintas sektor yang seperti ini, tentu paling tidak ini betul-betul menjaga kualitas dalam penerimaan ini betul-betul transparan. Nggak ada lagi yang ditutup-tutupin. Nah, kalau sudah leading sektornya dinas pendidikan sudah melakukan upaya model begini, tolong kita sebagai orang tua yang ingin menyekolahkan anak-anak kita itu jangan lagi menggunakan jalur lobby-lobby. Kalau memang jalur domisilinya dekat, gunakan jalur itu. Nggak perlu kalau memang sekolahnya yang memang itulah yang ada di dekat sekolah kita. Kalau memang mau sekolah yang jauh, berkompetisilah untuk itu. Di prestasi, gunakan jalur itu. Tapi kadang-kadang mereka ada yang sekolahnya dekat domisili, mereka gunakan jalur prestasi. Kadang-kadang tahu-tahu dia jalur prestasi nggak lolos, padahal sebenarnya jalur domisilinya mereka bisa lolos. Kan model begitu. Ini problem-problem yang terjadi, kesalahan yang dilakukan oleh kita sendiri sebagai orang tua. Makanya sebenarnya
Kalau sudah kita dari dalam apa namanya Dinas Pendidikan sudah memberikan pelayanan yang baik dalam proses ini, ya tolong juga kita sebagai orang tua yang akan memberikan apa namanya menyekolahkan anak-anak ini betul-betul menggunakan pola-pola juga yang baik, ya kan, model begitu. Jangan lagi gunakan jalur-jalur lobby, ya kan, model begitu. Nanti banyak sekali yang ditelepon. Kepala sekolah nanti pening kepalanya, nanti kena telepon semua dari atas inilah, atas nama ini, kan begitu. Nah, budaya yang model begitu kita cobalah stop, ya kan, model begitu. Sama betul tadi yang apa namanya Bang Sahran sampaikan. Bang Sahran sampaikan, beliau ini kan senior saya, boleh katakan. Artinya apa? Kami dulu dari kecil hanya sekolah yang mungkin yang sekolahnya reot model begitu kan. Tapi karena semangat kita anak-anak didik kita pada waktu itu punya semangat pengen berhasil yang kuat, alhamdulillah kita bisa mencapai cita-cita kita. Harapan kita juga kepada anak-anak kita begitu gitu loh. Buat apa kita ya kan ya apa namanya ranking 3 atau ranking 5 di sekolah favorit, lebih baik kita ranking 1 di sekolah yang biasa. Ya kan model begitu. Lebih baik pertimbangannya model begitu. Itu sebenarnya saya mendapatkan istilah itu dari pakar-pakar pendidikan juga yang ada di salah satu profesor yang ada di Provinsi Jambi ini. Itu kira-kira Pak. Oke, Cynthia juga dari Tembilahan Pak, sama aja. Malah Apa daerah 1000 Parit. 1000 Parit, sama Pak. Banyak papan-papan juga sekolahnya dulu SD dan SMP. Ini menarik Pak, nanti mungkin akan kita bahas sedikit informasi-informasi apa saja sih yang bisa dibuka gitu, yang bisa didapatkan oleh masyarakat dan idealnya seperti apa. Tapi nanti kita jeda dulu ya Bapak-Bapak ya izin. Pemirsa tetap bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Anda masih menyaksikan program Jambi Bicara dengan tema Keterbukaan Informasi SPMB 2025. Masih bersama 3 orang narasumber begitu luar biasa, dan di segmen kali ini kami mengajak Anda untuk berpartisipasi aktif melalui sambungan telepon di 0741663385 atau melalui nomor telepon di 081174333133 seperti yang tertera di layar kaca Anda. Baiklah, kita lanjutkan kembali. Tadi mungkin masih ke Pak Indra Pak. Ya. Terkait informasi-informasi apa saja sih? Apakah semua informasi patut dibuka? Kadang kan ya banyak ininya lah Pak, negatif thinkingnya lah. Ini aku udah masuk nih, pasti anak pejabat nih yang masuk nih. Nah gitu Pak. Ini kan hal-hal buruk yang memang harus kita clearkan lah. Informasi seperti apa? Silakan Pak. Ya pertama terkait informasi yang disampaikan itu adalah kalau masih dalam tahap proses rekrutmen penerimaan murid baru itu tentu yang berhubungan dengan proses seleksi. Apakah itu pendaftarannya dan lain sebagainya, kemudian berapa jumlah kuota dan lain sebagainya. Kalau kadang-kadang kan orang tua ini nggak tahu juga tuh kuota persentase untuk domisili berapa sih, kan model gitu. Kuotanya sendiri berapa sih, kan model gitu. Nah kemudian yang afirmasi berapa kuotanya, kemudian yang lewat prestasi berapa kuotanya. Nah ini perlu disampaikan. Nggak perlu yang ada ditutup-tutupin, sampaikan saja seperti itu. Sehingga nanti biar masyarakat yang akan betul-betul itu terkait persoalan. Nah kemudian kalau ternyata nanti ada yang gagal dalam proses itu juga harus disampaikan kegagalannya karena apa, ya karena model begitu dan lain sebagainya. Ini harus apa? Biar fair, tidak ada yang ditutup-tutupin. Nah ini masyarakat kita biar puas, karena itu berhak mereka untuk. Jangan sampai nanti menjadi sebuah persoalan sengketa. Ternyata dia minta informasi itu tidak diberikan, akhirnya kan jadi sengketanya di KI. Ya kan ini yang jamai saya. Cukuplah yang sudah ada problem ya kan yang omongan sana sini terkait model begitu. Nah insya Allah mudah-mudahan tahun ini bisa proses penerimaan itu bisa lebih baik. Baik. Baru ngomongin sengketa udah ada yang nelfon Pak. Tuh. Baiklah langsung kita sapa dulu ya Bapak ya. Halo. Halo, selamat sore. Halo juga Mbak Cynthia. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Yudi dari Telanai. Pak Yudi, langsung saja Pak, ingin berikan komentar, saran, pertanyaan, tanggapan, silahkan Pak. Baik Mbak Cynthia, terima kasih waktu yang singkat. Saya coba sapa dulu Mbak Cynthia ya, yang terhormat Bapak Indra Lesmana SH. Ya Pak Yudi. Koordit Sosialisasi KI Provinsi Jambi ya. Yang kedua Bapak Dr. Andes Sahran, Dr. Andes Sahran Jelani, maaf MPD. Ini kalau banyak detailnya memang agak ragu deh.
Takut salah. salah ya, Pak. Ketua Prodi S3 UIN, Provinsi Jambi. Yang ketiga terakhir ada Pak Samsurizal. Harusnya Samsurizal. Diwakili, Pak. Harus. Tapi kenapa diwakili saya nggak tahu dengan Pak Mawardi. Dia bertanggung jawab ini SPMB. SPMB ini dia bertanggung jawab. Baik, keterbukaan informasi SPMB. Berbicara masalah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Iya. Dan kita korelasikan dengan SPMB 2025, itu bukan new problem. Kalau mencatat, artinya old problem. Masalah lama. Lu kok dicap-jarakan sekarang? Ini kepertanyaan besar ini. Gagal berarti kan? Pertanyaannya, problem tersebut adalah dari SPMB ini, saya anggap ya sudah membudaya, berakar dan terbiasa. Ada kedekatan, pertemanan, orang dalam, orda, family, dan transaksional. Terakhir ada korupsi dan nepotisme, dan lain-lain. Pertanyaannya bagi Bapak narasumber, jangan gagal paham. Apakah jaminan yang bisa pure diterapkannya Undang-Undang 1428 tentang keterbukaan informasi publik untuk SPMB? Siapa yang bisa menjamin? Apa regulasinya? Kerjasama yang dibuat ini apakah bisa menjamin? Justru itu sanksi apa kalau terjadi yang saya sebutkan di atas? Jadi pembicaraan kita ini sebenarnya ya, saya bisa menilai ini adalah hanya spanduk, bingkai, omon-omon. Prakteknya tidak begitu, Bapak-Bapak. Karena saya lihat, saya dengar, dan kita rasakan bersama. Baik, ada lagi, Pak? Sepertinya terputus. Terima kasih Pak Yudi dari Telanai. Sudah ada beberapa poin yang kita dapatkan. Semoga ini sudah menjadi poin utuh ya Pak Yudi ya. Langsung kita jawab. Langsung oleh Pak Mawardi. Mungkin yang pertama terkait orang dalam dan selain sebagainya. Lalu jaminan untuk keterbukaan informasi di SPMB ini. Lalu sanksinya seperti apa? Apakah laporan dari masyarakat juga bisa? Tapi terus kemana? Silakan Bapak. Baik Mbak Cynthia. Ya. Jadi memang dalam suatu sistem itu pasti ada kelemahan, Pak. Sistem secanggih apapun kita buat itu pasti ada kelemahan. Tapi kan setiap pelaksanaan PPDB setelah selesai itu kan ada evaluasi. Dan tahun kemarin ada beberapa evaluasi kami, terbitlah aturan SPMB ini Mbak Cynthia. Contoh, saya beri contoh seperti penerapan KK. Kalau tahun kemarin KK itu menumpang itu masih bisa. Tapi berdasarkan hasil evaluasi kami sampaikan bahwa temuan kami di lapangan seperti ini, muncullah aturan Permendikbud yang baru yang menyatakan bahwa KK itu kepala keluarga dalam KK wajib ada dalam rapor si anak. Jadi secara otomatis yang main titip, anak titip itu sudah nggak bisa lagi. Jadi memang kita ini terus Mbak. Kita ini bukannya abai, memang terus melakukan perbaikan. Terus seperti pertanyaan Bapak tadi, siapa yang mengawasi gitu kan. Mulai tahun kemarin itu pada saat pelaksanaan SPMB kita diawasi langsung oleh BPKP, Inspektorat beserta Ombudsman. Termasuk KI juga Pak ya, termasuk untuk perolehan informasi, terbukaan informasi. Jadi sebenarnya kalau siapa yang mengawasi banyak Mbak. Tahun ini malah kami melibatkan tim Saber Pungli yang punya Polda, kemarin ikut tanda tangan juga Pak Irwasdanya. Jadi banyak sebenarnya mengawasi, dan untuk nama-nama anak-anak lulus kan sebenarnya terlihat Mbak. Dalam sistem itu bisa terlihat semua anak ini siapa. Nah seandainya kalau temuan Bapak tadi seperti yang sampaikan Pak Yudi ya tadi ya. Iya Pak Yudi. Kalau masyarakat merasa ada kecurangan, silakan melaporkan ke kami, tapi bawa KTP, kan standar Komisi Informasi seperti itu Pak ya. Orang melapor harus membawa KTP, terus nama anak yang mereka curigai siapa. Nanti kita koordinasi sama sekolah melibatkan RT. Nah seperti itu ditindaklanjuti, karena kan pada saat pendaftaran orang tua kan menantangani surat
pertanggungjawaban mutlak yang isinya kira-kira menyatakan bahwa apabila data, informasi atau dokumen yang disampaikan sekolah itu palsu, maka maka sekolah berhak menggugurkan pendaftaran si anak. Nah, seperti itu, Mbak. Jadi ya gimana ya? Saya berharap masyarakat yakinlah kita nih berusaha semaksimal mungkin agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan seperti itu, Mbak. Jadi katakanlah indikasi-indikasi penyimpangan tadi ya Pak ya, itu tidak bisa dilaporkan oleh anonim Pak. Kan harus bawa KTP tuh. Karena standar informasi seperti itu, Mbak. Kami mematuhi juga kan undang-undang terbuka informasi gitu. Jadi jangan dugaan ya, kalau kita tuduh-tuduh orang kan belum tentu benar juga. Jadi memang sudah bawa KTP, nanti kita panggil RT. Ini diterapkan tahun ini di SMA 3. Jadi SMA 3 Pak tahun ini dia mengkoordinasikan dengan ketua RT. Jadi nanti RT ini saling mengawasi nama-nama yang ada di domisili. Ini anak benar nggak tinggal di sini gitu loh. Jadi saling mengawasi lah. Makanya perlu juga kita peran serta masyarakat gitu terkait dengan domisili, apalagi tahun ini kan domisili hanya 30% nih, kecil gitu. Tidak sebesar zonasi yang lalu ya Pak. Dan memang diperuntukkan untuk warga yang dekat sama sekolah seperti itu. Ada jarak khususnya Pak? Oh, tidak dibatasi, Mbak. Tapi ya itulah memang diperuntukkan untuk warga dekat. Pada saat mendaftar kelihatan kok berapa jarak terdekatnya, seperti berapa jarak nilai jaraknya, radiusnya benar. Jadi kalau kira-kira agak jauh, mendingan nggak usah ngambil yang domisili ya Pak ya? Ya, jadi saat kita mendaftar sebenarnya sudah kelihatan tuh SMA yang dekat yang mana aja. Nah, jangan bantel milih yang nanti nomor 5, nomor 6 itu pasti jauh, Mbak. Oh, jadi langsung ada tuh yang paling dekat pertama sekolah apa? Iya, benar. Dan juga seandainya semua titik jauh kan, silakan pilih jalur prestasi. Kalau jalur prestasi ini memungkinkan anak itu mendaftar beberapa kali. Nah, sampai hatinya puas gitu. Tapi ingat, pendaftaran tutup tanggal 23 Juni jam 4 sore seperti itu, Mbak. Baik. Kita ke Pak Syahran, Pak. Ya. Ini indikasi-indikasi penyimpangan bukan hal baru. Old problem kalau kata Pak Yudi tadi adalah masalah-masalah lama, tapi yang sangat disayangkan adalah masih terjadi hingga kini dan pemerintah beserta instansi-instansi terkait masih butuh kerja keras untuk sama-sama memberantas sampai nihil kasus indikasi-indikasi penyimpangan. Seperti apa kalau dari pandangan Pak Syahran? Terima kasih Mbak Setia dan terima kasih Pak Yudi. Jadi memang tugas masyarakat itu adalah mengawasi gitu ya. Dan tidak menjadi pelaku gitu ya Pak? Tugas pemerintah adalah memperbaiki setiap tahun ya. Kekurangan-kekurangan itu tentu diperbaiki oleh pemerintah, dan menurut saya setiap tahun pemerintah terus memperbaiki soal penerimaan murid baru ini. Hal ini tertuang dari keluarnya Permendiknas nomor 3 tahun 2005 itu kan. Ada beberapa zonasi, ada beberapa jalur penerimaan siswa murid baru itu kan salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki. Nah, tugas masyarakat adalah tentu mengawasi sepanjang itu terkait dengan proses yang misalnya penerimaan mahasiswa baru gitu ya. Nah, menurut hemat saya juga memang kewajiban masyarakat juga untuk mengontrol, memberikan informasi gitu ya. Karena juga masyarakat adalah pemilik saham terbesar juga lembaga pendidikan ini. Nggak bisa kita mungkiri, hanya mungkin saluran-saluran yang disampaikan itu tentu saluran-saluran yang dapat memberikan solusi lah terhadap dunia pendidikan kita. Tidak elok juga kita misalnya menyampaikan informasi atau memberikan data-data yang tidak berdasarkan hal-hal yang memang terkait langsung dengan apa yang menjadi persoalan itu gitu kan. Dan memang tugas pemerintah ya tentu memperbaiki terus gitu kan sampai pada titik nol kelemahan-kelemahan itu. Dan memang kewajiban negara untuk itu, dan kewajiban negara yang memfasilitasi sesuai dengan amanah undang-undang kan. Baik. Memberikan kesempatan, memberikan fasilitas, kemudian rasa keadilan dalam dunia pendidikan itu memang sudah kewajiban negara. Baik. Mungkin seperti itu Mbak Cynthia. Baik, terima kasih Pak Syahran. Sebelum iklan sedikit saja Pak, respon dari Bapak terkait apa yang disampaikan oleh Pak Yudi tadi. Pak Indra, silakan. Oh ya, saya pikir kita sebagai menjadi bagian daripada pelaku dunia pendidikan ini harus tetap berpikiran positif. Itu dulu kata kuncinya. Ya memang tidak bisa lepas juga bahwasanya pasti ada oknum ya kan ya yang akan memanfaatkan momentum seperti ini untuk kepentingan pribadinya. Nah, tapi artinya dalam hal ini bahwasanya kembalilah juga
kalaulah ada oknum-oknum seperti ini, kalaulah kita sebagai orang tua punya kesadaran yang arif dan bijaksana dalam menempatkan anak-anak kita untuk bersekolah, ya kan model begitu, saya pikir tidak akan mengurangi juga potensi-potensi itu, ya kan model gitu. Dari kitanya aja dulu Dari lah kitanya seperti dulu, itu gitu ya Pak ya. Dari kitanya dulu, itu kalau menurut saya. Baik, terima kasih Pak Indra, Bapak-Bapak. Nanti kita lanjutkan, kita jeda dulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Anda masih menyaksikan Jambi Bicara dengan tema pada hari ini adalah keterbukaan informasi SPMB tahun 2025. Masih bersama 3 orang narasumber yang begitu luar biasa, tapi tidak terasa kita sudah masuk ke segmen akhir, waktunya untuk pernyataan penutup ataupun closing statement. Langsung saja closing statement yang pertama, Pak Muhardi, silakan Pak, singkat saja Pak. Baik, mungkin saya ingin mengingatkan kembali pada saat pelaksanaan apel akbar di 10 Juni tahun 2025 kemarin di SMK 1, di mana Pak Gubernur berpesan agar SPMB tahun ini dapat berjalan secara akuntabel, objektif, transparan, berkeadilan dan tanpa diskriminasi, dan tentunya SPMB tahun ini berintegritas tanpa gratifikasi, seperti itu, Pak. Baiklah, luar biasa. Terima kasih Pak Muhardi. Selanjutnya Pak Syahran, singkat saja Pak. Terima kasih pemirsa TVRI yang berbahagia. Jadi pada kesempatan ini saya ingin sampaikan kepada para orang tua dan anak-anak, sekolah itu di mana saja. Yang penting tekad kuat, ya, ketekunan, insya Allah dimanapun kita sekolah pasti ada hasilnya. Gitu. Itu saja mungkin dari kami, Mbak Cynthia. Siap, terima kasih banyak Pak Syahran. Selanjutnya Pak Indra, silakan singkat saja. Ya, pertama saya ingin menyampaikan bagi badan publik, khusus dalam hal ini Dinas Pendidikan, untuk betul-betul dapat menyampaikan segala informasi yang berkaitan dengan keterbukaan informasi menyangkut tentang penerimaan murid baru, agar tidak ada lagi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Kemudian yang kedua, bagi seluruh masyarakat, khususnya Provinsi Jambi, bagi keluarga yang ingin menyekolahkan anaknya, mari untuk dapat bisa mengirimkan, mensekolahkan jarak yang terdekat. Prioritas itu dulu. Ya kan ya, jadi tidak menggunakan pola-pola lama, pola lobby dan lain sebagainya. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Pak Indra. Semoga dapat memberikan informasi Pak, wawasan, mengedukasi seluruh masyarakat Jambi, terkhusus bagi para orang tua. Dan pemirsa, demikianlah program Jambi Bicara pada hari ini.